Ketemu lagi di DBD, duduk bareng delegasi. Pada malam ini ketemu kita dengan abang dan kakak ya, Krisna dan Yeni. Ini driver ojol nih, ojek online. Nah, Bang Krisna, Ya. selamat malam Bang. Ya. Kak Yeni, selamat malam. Malam. Kita mungkin mau ngobrol-ngobrol nih Bang, santai-santai di malam minggu tentang apa yang memang bisa kita bagi buat pemirsa yang ada di Indonesia ya, dari kakak juga. Ini ke Bang Krisna dulu lah. Ya. Bang, udah berapa lama jadi driver ojek? Saya driver ojek 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya? 1 tahun 2 bulan. Kak Yeni Saya 2018 bulan 3. 2018 bulan 3, berarti lebih senior kakak? Ya. Udah 2 tahun lebih. Oh, berarti senior Kak Yeni ya. Oke, jadi nyantai aja ya Bang ya, Siap. santai aja. Jadi Kak Yeni lah nih, ini agak mantep sedikit ini ya kan. Kak, ini kan sekarang COVID ya, orang COVID. Ya, kemarin kita udah PSBB, pemerintah banyak ini banyak itu. Nah Kak, kira-kira bisa cerita nggak kenapa sih kakak jadi driver ojol Kak? Ya mungkin ini pilihan terakhir lah ya. Mhm. Di saat nggak ada pilihan yang lain. Mhm. Jadi saya memilih ini. Jadi kalau saya cerita ini mungkin saya sedih, Ya nggak apa-apa Kak. pengen nangis ya kan. Boleh Kak. Tapi ya inilah drama kehidupan Ya, saya. tangis bahagia lah Kak. Oke, ya nggak Kalau apa-apa bisa Kak. sih seperti itu ya, mau bahagia. Cuman yang datang dalam kehidupan ini ya saya rasa ya bahagia lah. Mhm. Namanya inilah mungkin yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk saya lah khususnya gitu ya. Mhm. Jadi saya bersyukur juga di ojol ini, saya terdaftar di ojol ini, saya bersyukur. Karena bersyukurnya saya bisa menghidupi keluarga saya. Mhm. Di saat memang keluarga saya tidak ada lagi penghasilan apa-apa, cuma saya lah yang bisa menghasilkan. Iya. Dan dengan ini ya nggak bisa menghasilkan banyak, cuman hanya untuk sehari-hari kebutuhan makan, sekolah anak. Udah gitu kebetulan memang suami saya lagi sakit Iya. ya, untuk beli obat-obat untuk suami. Cukup Kak ya? Insya Allah cukup. Buat sekolah? Insya Allah, tapi ini karena memang anak saya udah tamat SMK, untuk melanjutkan kuliah memang saya udah nggak mampu. Oh, Udah gitu stop, ya. sekolahnya udah stop sampai SMK. Berapa anak kakak? Anak saya cuma 1. Oh 1. Iya. Oh syukur lah Kak. Iya. Sebenarnya Agak terselamatkan ya Kak ya? Iya, itu mungkin rencana indah dari Allah. Iya. Rencana mungkin kasih 1. Ya, Bang Krisna agak ngantri dulu ya Bang. Ya, siap. Silakan Ini agak seru deh, jadi Iya. supaya Betul. Kak ini nggak sedih. Iya. Agak itu sedikit. Iya, Ini iya. tadi diculik Bang Krisna apa memang apa ini? Diculik Bang Krisna Ya, langsung saya culik nih, Ibu. Ini lagi masak tadi nih. Lagi masak ya? Lagi masak. Oke Kak, untuk masalah jam tugas Kak. Jam tugas kira-kira Kakak mulai keluar ngojek itu jam berapa Kak? Sampai jam berapa? Biasanya saya siap-siap pekerjaan rumah dulu lah, namanya ibu-ibu ya. Ya udah selesai pekerjaan rumah sekitar jam-jam setengah 9. Jam 9 ya. Ya kalau hari Minggu mungkin karena apa ya, saya lebih dari pagi saya udah keluar. Oke. Ya kadang ya nggak tentu juga, kadang bisa sampai malam. Nggak tentulah, kalau memang lagi Sampai enak, jam berapa kira-kira maksimal malam Kak? Yang pernah Kakak ini kan? jam 9 malam. 9 malam ya? Iya. Kak pernah nggak bersinggungan dengan masalah kamtipmas Kak? Insya Allah, Diganggu orang, ditodong orang, digodain orang. kalau digoda pasti iyalah, walaupun kita emak-emak kan pasti ada yang usil ya kan. Kok digoda pasti ada, pernah juga dapat orang yang usil ya, tapi ya namanya kita kan menyediakan layanan yang terbaik lah gitu untuk CS kita, customer kita. Iya. Jadi ya kalau bisa ya walaupun kita walaupun kita disakiti, ya kita berikan aja pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik lah buat dia gitu. Kak tarik mic sedikit Kak. Tarikkan sedikit. Oke. Ya biar agak suaranya mantap sedikit. Terus kebanyakan suka atau kebanyakan duka sih Kak di ojol? Dukanya ada, dukanya pasti ada juga ya. Dukanya sampai lara atau kayak mana nih Kak? Kayak lagu tuh duka Ya. lara. Gini, masalah ini aja. Sekarang kan semenjak COVID ini, Ya. orderan itu sepi. Oh gitu Kak ya. Iya. Kakak pakai body protect di belakang? Enggak. Pembatas? Memang itu dipilih orang-orang tertentu aja. Oh gitu. Pilihan-pilihan lah gitu. Memang mungkin saya belum terpilih kali, belum
pantas atau gimana saya pun nggak ngerti lah Dapat ya. itu gitu. Belum pantas. Dapat protek belakang ya. Dapat protek itu. Terus jadi kakak selama ini ngangkat penumpang atau hanya order makanan? Semua Oh semua? saya ambil. Oh gitu. Angkat penumpang, makanan. Jadi biar pemirsa delegasi juga paham kan kak, berarti ada yang pakai protek itu, berarti ada yang tidak, berarti itu pilihan dari kantor kak ya, dari office ya. Iya. Oke kak, kita sebentar kak ya, biar agak rileks sedikit. Ini Bang Kris ini agak entah nahan lapar, nahan apa nih nggak tahu nih. Bang Kris sama nih. Nahan capek nih jadi makan. Oke Bang Kris, ini malam mingguan ini. Ya, Malam mingguan biasa kalau narik ojol sampai jam berapa bang? ya nggak mesti malam minggu. Setiap malam kita narik ojol sampai jam Sampai 10, jam 10 11 malam? malam. Karena pengaruh cuaca juga ini. Berapa hari ini hujan-hujan setiap sore. Terpaksa kita break. Begitu agak reda kita jalan gitu. Ada nggak disediakan kalau emang lagi hujan? Ada nggak disediakan mantel atau jas hujan bang? Ponco? Mantel ya dari kita sendiri, kita beli, bukan dari orang Perusahaan ya, bukan dari perusahaan ya. Berarti itu untuk penumpang juga ya? Untuk penumpang juga kita yang sediakan, untuk kita pribadi juga kita yang sediakan. Oh, jadi dua ya. Kak ini juga ya disediakan juga ya? Ya kita sendiri yang sediakan. Kita sediakan sendiri untuk apa berarti ya? Oh, oke. Bang Kris, Ah, ini duka dan suka juga. Tapi nampaknya abang nih senyum ya kan, santai. Abang ada job lain nggak selain ojol? Kalau tadi kan Kak ini kan jelas nih dia tulang punggung dan dia tidak ada choice lain kecuali ngedriver ya kan gitu. Nah, abang kira-kira nih banyak nggak nih proyeknya nih, proyek sampingan nih kan? proyek sampingan ya kadang ada, kadang tidak gitu. Apa tuh bang? Memang Karena bisnis? kedekatan kita dengan pemerintah, bagian surat menyurat kita bisa. Di pemerintahan di mana tuh bang? Kalau menyelesaikan, kalau saya kedekatan saya dengan kantor camat gitu kan. Oh kita camat bang ya? Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan KK, KTP, Oh mantap. Ini biro jasa jadi penyelesaian kita bisa, urusan ini ya, urusan surat menyurat ya bang ya? bisa. Jadi ngubungin kontak abang ada ya bang? Nanti kita kasih sama pemirsa ya. Ya. Hubungi bang Krisna nih. Boleh. Itu kedekatan dengan Pak Camatnya atau dengan dinas pendudukan atau gimana bang? Dengan dinas penduduk kita juga, dengan camat. Ada juga. SK-nya nggak bang? Sampai sekarang tidak ada. Karena kenapa? Camat sekarang ini kan mantan pimpinan Camat Medan Betisa, gitu. bekas pimpinan kita. Berarti nanti kalau udah nggak camat lagi, berarti abang udah nggak Ya. bisa dapat job lagi dong? Terpaksa kita harus beralih dengan yang baru gitu. Kita kan harus gitu ya? penyesuaian gitu. Pendekatan, Bang, ya? Pendekatan dengan yang baru. Gitu. Pak kemarin saya yang ngurus-ngurus surat pak gitu ya. Begitu. Terus biaya masalah tarif bang gimana bang? Ya ikhlas. Tarif? Ikhlasnya gitu. Si kelas ya? Jadi Benar lah bang. ya karena kan kalau menurut saya nggak pemerintah ini kan nggak perlu kita tarifkan harus sekian gitu. Cuman apapun ceritanya kan kita harus beri jasa pada mereka. Itu kan jasa yang tidak ditetapkan berapa nilainya. Seikhlas kita berikan. Oh gitu bang. Gitu. Dan Rata-rata bang yang paling besar pernah abang dapatkan untuk ngurus-ngurus surat menyurat itu berapa bang? yang jelas urus surat menyurat itu saya selalu terima 100.000. Maksimal. Iya. Paling besar. Iya, karena kenapa? Berarti nggak ada paling kecil nih. Karena yang kita Kalau nggak ada paling kecil berarti emang standarnya segitu. Gitu Oh gitu. maksudnya, ya kan? Karena yang kita urus pun orang-orang yang nggak mampu datangi kita. Kalau orang-orang yang punya materi cukup mampu, dia udah pasti linknya ke Kepling, Gitu ya bang ya. ke lurahan gitu. Karena kenapa? Maaf, kalau orang yang mampu itu dia nggak mau ribet gitu. Ini saya punya surat-surat, tolong selesaikan. Berapa rupiahnya diselesaikan, kita bayar. Oke, gitu. berarti memang tidak ada biaya khusus bang ya? Nggak ada. Jadi memang nggak berani lah ya? Nggak berani lah, kita jangan coba-coba mencerita biaya. Oh iya, tapi maksimal abang udah pernah dapat segitu ya? Nah, jasa yang Biasa diberikan. ya, uang terima kasih lah, uang rokok bang ya. Ini berarti yang paling kecil berapa? Ini perlu diketahui juga sama pemirsa. Gratis ya. Ini yang paling Enggak, memang belum ada pernah mereka gratis karena mereka juga menghargai jasa kita gitu. Walaupun Iya, ya. sedikit 50.000 mereka kadang memberi. Iya iya. Berarti ada lah bang. Ada, ya? ada. Nggak pernah free bang ya? Tidak, karena mereka Kalau sendiri yang susah kali bang tengok nggak bang tolak duitnya? ya gimana ya? Kalau kita nggak mungkin menolak rezeki, dia memberi berarti merasa dia mampu. Sebatas itulah saya mampu memberi Anda. Jadi kalau hari ini kita menolak rezeki, mungkin Tuhan pun marah gitu. Oke siap, mantap. Bang, jam 10, jam 11 malam abang pulang ojol itu sampai malam bang. Nggak pernah bang ada begal? Atau abang malah pernah ini ikut mukuli begal gitu bang? Oh, sampai sekarang mudah-mudahan yang namanya begal atau halangan-halangan di lapangan di malam hari belum ada gitu. Belum ada bang ya? Belum. Jadi kalaupun kita di stop sama
tim pemburu preman. Memang kita kan tujuan kita cari makan ini. Memang resmi ya bang. Dan kita punya data-data lengkap. Iya, iya. Nah, jadi mereka lepas. Pernah bang nyaksikan kejadian-kejadian Kamtipmas bang di lapangan? Sering. Sering ya bang? Ya? Sering. Cuman karena kita memang ketepatan kemarin bawa customer bawa konsumen itu kan, ya kita jalan aja terus. Oke. Nah, Bang, kalau penghasilan nanti tanya abang ini ya kan? ya nggak masalah gitu karena kita menceritakan penghasilan dari Kak Yen kan ini di rumah nih berarti ninggalin anak, ninggalin suami. Terus yang ngurusin mereka siapa kak? Ya pagi-pagi itu sebelum berangkat saya udah udah beresin dulu ya, beresin masalah itu semua Ya, ya. kalau mandi kan mereka mandi sendiri. Mandi sendiri. Mandi. Kan? Ah masa. Mana tau kakak mandi ini kan, mandi suami. Berarti udah 2 tahun, 2018 ya kak ya? 2018. Udah 2 tahunan lah kak. 2 tahun. Oke kak, bantuan pemerintah nih kak. Sama bang nanti pun sama ini. Iya. Iya kan? ya. Apa kira-kira bantuan pemerintah untuk ojol kak? Kayaknya saya belum ngerasain apa-apa. Nggak pernah ngerasain apa? Oh, pernah dapat beras saya. Kalau kakak ini pernah Iya, dibantu. Bang. Kalau nanti Oh. saya bilang enggak ya kan? Iya, jangan Pernah bilang saya dapat jangan. beras 20 kilo dari kelurahan. Oh, kelurahan. Ah. Itu emang atas nama ojolnya atau emang atas nama? Enggak, itu atas nama pemerintah daerah kan. Enggak, maksudnya Nah, kakak dapat bantuan itu. Apakah kakak terdata sebagai orang tak mampu atau memang yang terdampak COVID? Ataukah memang dari perusahaan ojol kakak yang mendaftarkan untuk itu gitu? Enggak, dari pemerintah yang berdampak COVID. Gitu ya. Ah. Terus apalagi kak yang dibantu? Cuman beras 20 kilo ya, bukan cuman ya, itulah insya Allah ya itu yang paling baik saya rasa yang saya dapat ya. Udah itu kotak dus, itu kalau nggak salah dari provinsi, itu isinya beras, ada minyak, ada gula, ada indomie. Dari perusahaan kak? Dari perusahaan saya pernah dapat beras 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Itu aja kak ya? Ya itu aja. Bang Chris, nggak perlu bantuan atau perlu nih bantuan? Perlu kali lah. Perlu kali ya? Siapapun terdampak COVID ini, baik kaya, baik susah, sama. Perlu, udah pernah kan bang dapat? Ya bantuan pemerintah ya berupa beras saja gitu. Beras aja? Jadi lebih dari itu baik UMKM atau KIP, kita belum pernah dapat. Gitu. Kakak juga belum dapat? Nggak ada ya? Nggak ada. Dari perusahaan bang? Dari perusahaan sama sekali saya tidak dapat. Makanya saya bingung gitu. Kenapa ada perbedaan Ini gitu? junior ini kan karena nakal nih kan? Kakak dapat nih dari perusahaan, apa nggak dapat? Makanya nyata ini yang kita bicara gitu. Karena gini, Oke, kalau ini seandainya nyata kita, ya? karena kalau seandainya kita bilang nggak dapat, ternyata dapat, berarti kan ini media ini yang main ini, Iya, iya. media online kemana-mana ini. Iya, iya. Saya salah satu driver ojol yang tidak pernah dapat bantuan dari perusahaan ojol. Oke. Kakak udah ngerasakan kan? Saya dapat beras 10 kilo. Oke lah bang. Kira-kira kalau video ini, ya, ini bisa ditonton oleh seluruh orang, Ya, apalagi sama pemerintah, iya. apalagi sampai ke presiden bang, atau menteri perhubungan. Harapan abang yang terbesar kira-kira untuk apalah? Abang ini biar enak ngojol, biar apa fasilitasnya kah atau apanya gitu. Harapan abang lah. Jadi kalau harapan saya selaku driver ojol ini ya, saya minta kepada pimpinan-pimpinan perusahaan ojol, kalaupun memang ada bantuan-bantuan dari perusahaan, ya alangkah bagusnya ya dimeratahkan lah gitu, diberi meratah gitu. Karena kan kita gini loh, karena kita sama-sama ojol ini semua. Jadi resiko yang kita alami di lapangan itu sama gitu. Karena resiko yang kita alami itu pasti kan ya kalau tidak menabrak dan ditabrak. Nah, jadi kan kalau bisa jangan ada perbedaan. Walaupun saya pendatang baru atau ada juga pendatang lama kan sama-sama driver ini. Iya. Sama-sama driver. Jadi kalau seperti yang Bapak tadi sampaikan itu, lapisan untuk COVID itu tadi Iya, kan, iya, protek di protek belakang. tadi itu gitu. Oke. Protek tadi itu kan nggak mesti di villa-villa gitu dapatnya. Kan alangkah bagusnya semua gitu, karena kan ini dampak COVID makanya keluar protek tadi gitu. Bang, kan ada bang ojol yang di acara TV bang. Ada. Itu pakai bambu aja bang. Pakai bambu. Buat sendiri deh bang ya kan. Pakai bambu tapi pasti ada Plastik. itu. Pakai plastik. Plastik doang gitu. Iya plastik pakai bambu bingkainya ya kan. Oh, Bang? gitu. Ada.
Tapi gini. Kalau yang seperti abang tuh bilang itu benar, berarti kan itu inisiatif kita sendiri, Iya. kan gitu. Iya. Di dalam peraturan perusahaan, Iya. kalau yang menggunakan protek tadi itu, jadi kalaupun dapat nanti mereka bukan lagi bite gitu. Kalau orang dia nanti namanya bite protect gitu. Jadi bite protect itu nilainya apa namanya itu? Ada plusnya lah. Biayanya itu udah 12.000 per kilometer. Grab Protect. Kalau Grab Protect itu beda dengan kita. Kita berarti yang itu berpengaruh dengan apa namanya tarif ya, Bang, ya? Jadi kalau pengguna Grab Protect itu 12.000. Itu sepengetahuan saya bertanya kepada yang sudah mendapat gitu. Gitu ya. Jadi yang kita dapat ini nanti bite aja di bawah orang gitu kan. Kalau mereka bite protect namanya. Oh gitu ya. Bite protect. Jadi 12.000. Jadi buat apa ada perbedaan itu gitu loh. Itu Kan aja. sama-sama kita membawa, sama-sama kita mengantar dan sama-sama kita menggunakan aplikasi. Bukan kita nonaktif kan atau tanpa aplikasi. Sama-sama kita menggunakan aplikasi Grab. Oke, mudah-mudahan harapan abang ini bisa Ya, mudah-mudahan lah. dan memang itu berharap ya bang ya. Itu kalau bisa bukan untuk Itu saya, aja, Bang. untuk saya pribadi, tapi seluruh Jangan- ojol yang belum dapat ataupun belum apa, ya diratakan aja gitu. Itu Oke. aja. Kak Yen, apa itu harapannya Kak? Ya kalau saya sih harapannya ya selain seperti yang dibilang Krisna, Iya. saya juga berharap kalau ini kan sekarang masa sulit ya, Iya. masa COVID ini masa sulit. Banyak sekali saya lihat sekarang ini bermunculan perusahaan-perusahaan yang seperti ojol yang sejenis ya, yang yang sejenis, sejenis ini. Ya saya berharap ya untuk pemerintah supaya ditertibkan lagi. Tertib. Karena mereka kan ongkosnya tuh murah gitu. Oh gitu. Persaingan Kak ya? Persaingan. Jadi mereka untuk sekarang ini kan kita udah susah. Orderan sepi. Kita kan mengharap ada orderan setiap hari gitu. Berarti perlu regulasi khusus memang standarisasi harga Kak ya? Iya. Jangan ada yang lebih murah, ada yang lebih ini gitu ya? Kalau bisa ditertibkan lah gitu. Jangan terus terbit banyak ojol atau segala macam merek kan. Segala macam merek ojol. Cuman itu mereka bersaing dengan harga yang murah. Jadi kita yang harga kita memang standarnya yang biasa standar pemerintah kayak kita gini, Oke. yang merasa tersaingi kita ya udah habis lah. Mereka semua yang ngambil orderan gitu. Gitu Kak ya? Masa sulit. Bang Krisna kira-kira setuju tuh dengan Kak Yen? Setuju. Berarti tambahan lagi Bang ya harapannya ya? Ya, jadi ya kalau Kak Yen ini harapannya nggak sama dengan apa? Apa harapannya sama dengan Kak Yen? kalau Oke Bang lanjut. ya kalau saya sih ya sah-sah saja, namanya juga persaingan Ya. bisnis tuh ya siapa yang berani mempromosikan ya Bang silakan. kan ada side jobnya. Kak Yen ini kan nggak punya side Ya, job. jadi gini, kita kan minta perusahaan itu juga harus punya inisiatif atau punya insting ke depan gimana caranya mengalahkan saingan-saingan ini dengan cara seperti apa ya mereka sendirilah berpikir karena kita kan ojol yang penggerak di lapangan. Iya. Mereka manajemen di kantornya gitu loh, mereka sendiri gitu. Karena persaingan itu wajar. Bang pernah ribut nggak Bang di lapangan Bang? Sampai sekarang ojol belum pernah ribut, tapi kalau dengan para angkot Oh itu ribut Bang ya? Kak Yen ini juga nggak pernah ribut ya sama? Tapi- Enggak, saya pernah ditabrak sama tukang becak. Tempat Carrefour. Dibantu sama ojol lainnya? Dibantu sama ojol. Alhamdulillah. Tukang becaknya lari, saya ditinggal terkapar sendirian di situ. Pagi-pagi jam 7 Di daerah mana Kak? di depan Carrefour. Depan Carrefour Kak ya? Sama Jam tukang becak. 7 pagi ditabrak tukang becak. Iya. Mesin ya? Becak mesin. Kakak tergeletak, Iya. pingsan, Iya, sempat nggak sadar saya. sempat nggak sadar. Iya, ojol lah yang bawa saya ke pinggir kan, pinggir jalan. Tapi saya akui nih persatuan ojol-ojol ini cukup kuat. Walaupun lain merek. Walaupun lain Walaupun lain merek. merek, Oh, iya. Itu saya akui. Berarti- Persatuan mereka itu cukup mantap. Berarti berarti ojol-ojol ini oke Bang ya? Oke. Oke. Mantap, silaturahmi. Makanya sampai kadang pun mereka takut dengan ojol satu dikenakan semua yang Semua datang. kayak lalat Bang ya? Oke. Jadi mungkin keterbatasan waktu Abang Krisna dan Kak Yeni makasih nih udah datang ngobrol-ngobrol sama aku di sini di delegasi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, jangan nggak ketemu lagi. Mana tahu nanti kan ada profesi lain kayak Bang Krisna mungkin bisa aja lagi diapain dengan yang lain ya.
Ya, nggak Bang Kris. apa-apa kalau saya berhadapan sama yang lain kan tetap tim delegasi yang meliput. Iya, Mau oke. apapun yang saya buat, Siap. jatuhnya kan kemari. Iya, oke. Media loh, Iya, media. iya. Jadi kayak ini kira-kira apa lagi Iya nih, kan? Kak? Apalagi kira-kira pesannya untuk pemerintah kak, untuk ini kak? Terakhir nih kak, closing statement kakak lah untuk ini. Untuk ojol. Untuk ojol boleh, untuk apa boleh, apa kira-kira harapan kakak itu terserah. Ya kalau harapan saya ya ini kan masa susah ya. Kalau kita bilang kita minta-minta juga kita malu ya kan. Iya, Makanya betul. kita jadi ojol ya kan. Ya ini mungkin pilihan terakhir ya untuk jadi ojol ini. Jadi ya kalau saya bilang untuk pemerintah juga lah ya untuk ngasih-ngasih sembako atau ngasih-ngasih bantuan-bantuan apalah itu namanya. Banyak saya lihat bantuan-bantuan berupa uang, tahapa gitu. Itu kayak harus dilihat lah gitu benar-benar gitu yang memang benar-benar membutuhkan. Didata, Kak, ya, betul-betul Didata. data, ya. Karena Oke. saya lihat ada tetangga saya yang benar-benar mampu kok bisa dapat gitu. Oh. Jadi ada juga ya rasa karena memang bukan kita minta gitu ya. Cuman memang ada juga rasa kok bisa seperti ini. Ya harapan saya untuk pemerintah ya lebih disejahterakanlah masyarakatnya gitu. Apalagi driver ojol. ya, Kak? Apalagi driver ojol seperti kita-kita. Ini last nih bang, last question ini ya kan, closing statement Bang Krisna nih. Yes. Abang kan punya set job juga nih bantu pemerintah. Ini sekarang abang mau kritisi pemerintah atau mau mendukung pemerintah ini? Iya. Kalau saya sih mana ada cerita mendukung, kalau ya salah-salah. Jadi kalau kita minta sama pemerintah ini, Ya. kalaupun memang ada anggaran atau bantuan-bantuan yang turun nih Iya. ke masyarakat nggak mampu Hah? atau masyarakat yang terdampak kena COVID lah gitu. Kita minta pemerintah yang membantu ini ikut terjun ke lapangan untuk membantu para camping dan lurah gitu. Oh gitu. Ya, untuk didata. Untuk pendataan, kenapa? Karena gini, Kepling memang dia tahu siapa warga-warga dia yang susah, Iya, dia iya, udah iya. tahu tuh kan. Tapi dia lebih tahu lagi saudaranya yang Ah, Ya, benar. pas, paham ya. Iya. Nah, Betul. jadi kalau yang namanya Jangan ada dusta di antara kita. jadi kalau Kita yang tahunya itu ya. kalau yang dampak COVID ini kan nggak ada cerita saudara-saudara. Iyalah nanti Kan apa kalau gitu. Kepling pun gitu juga gitu. Ya, Enggak bang. kalau saya Kepling ya jujur aja. Lebih mengutamakan saudara gitu nggak? Enggak juga. Kalau saya jadi Kepling, separuh keluarga, separuh masyarakat gitu. Oh gitu bang. Harus siap kita belah diri kita nih. Separuh untuk pemerintah, Mantap. masyarakat, separuh untuk pribadi. Karena Nggak terisi juga Priok, macam mana siapa yang ngisi? Kan gitu. Oke, makasih banyak Bang Krisna dan Kak Yeni, pemirsa delegasi dimanapun berada. Please charge. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu di DBD ya, duduk bareng delegasi.